Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Rabu 29 Juli 2020 kita akan membahas sebuah tema perjanjian Shalom. Ayatnya terambil dari Yesaya 54 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara-saudara, hidup sebagai seorang anak Tuhan, seringkali kita terperangkap dengan dua kutub. Kutub pertama adalah kita mendapatkan akan janji Tuhan. Kutub yang kedua, kita mendapatkan akan perintah Tuhan. Di dalam perjanjian lama, dua kalimat ini adalah kalimat yang penting bahwa umat Tuhan adalah umat yang menerima akan janji Tuhan. Dan di sisi lain, umat Tuhan adalah umat yang mendapatkan perintah Tuhan. Nah, hidup dengan dua hal ini seringkali menjadi sebuah pertentangan kalau kita tidak bisa menyeimbangkannya dengan baik, kalau kita tidak bisa memahami secara integral, secara utuh dari hubungan antara Tuhan dan umatnya. Mari kita melihat beberapa situasi berkenaan dengan umat yang berfokus pada janji Tuhan dan umat yang hanya berfokus pada perintah Tuhan. Kata kunci untuk umat yang berfokus pada janji Tuhan adalah iman. Bagi mereka, hidup adalah perkara iman. Tuhan sudah menjanjikan hal-hal yang indah, yang baik, dan kita perlu beriman dan percaya di dalam segala kondisi untuk menerima akan janji Tuhan ini. Bagi umat yang fokus pada perintah Tuhan, maka kata kuncinya adalah taat. Mereka cari semua firman Tuhan, perintah Tuhan, dan mereka berusaha untuk taat melakukan semua sedetil-detilnya supaya bisa berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, untuk fokus ketika mereka mendengarkan firman atau membaca Alkitab, atau ketika ada rohaniwannya berkhotbah, saudara-saudara, biasanya kalau orang umat yang fokus pada janji Tuhan, mereka lebih suka berbicara tentang pengharapan. Pengharapan. Ada pengharapan dalam kehidupan kita. Ada pengharapan di masa depan kita. Ada anugerah Tuhan yang dikaitkan dengan anugerah yang terjadi di hari depan, di hari esok. Karena bicara tentang janji, sesuatu yang akan diberikan Tuhan kelak atau nanti di dalam kehidupan kita. Sementara orang yang berfokus pada perintah Tuhan, kadang-kadang atau seringkali khotbahnya lebih bersifat legalis. Berbicara tentang boleh atau tidak. Etika moral, apa yang harus dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan, karakter yang baik dan karakter yang buruk, kesucian dan kekudusan, dosa atau pelanggaran terhadap firman Tuhan, legalis seringkali. Ya, umat biasa dianugerahkan, difokuskan pada hal-hal apa yang boleh dan hal yang tidak boleh. Anugerah biasanya lebih berfokus pada anugerah di masa lampau, ya, sesuatu yang sudah kita alami. Bicara tentang anugerah keselamatan, bicara tentang kasih setia Tuhan di hari-hari yang lampau yang telah terbukti. Kita berbicara banyak tentang anugerah di masa lampau, ya, sementara khotbah kita atau penyampaian yang bicara tentang hal-hal yang legalis. Saudara-saudara, gaya hidupnya juga akhirnya menjadi berbeda. Gaya hidup daripada orang-orang atau umat yang berbicara banyak tentang janji Tuhan biasanya penuh antusias, sukacita, pengharapan. Mereka antusias karena walaupun kondisi sulit, maka mereka percaya, beriman ketika kata kuncinya kan, mereka percaya Tuhan yang memegang hari esok, Tuhan yang memegang kehidupan kita, maka mereka akan siap menghadapi segala perkara berdasarkan janji-janji yang memang belum diterima. Tapi mereka demikian percaya, mereka ada antusias, sukacita, bahkan pengharapan. Sementara umat daripada yang fokus pada perintah Tuhan, seringkali gaya hidupnya adalah berpikir banyak tentang kewajiban-kewajiban moral. Mawas diri. Ya, apakah dia berkenan kepada Tuhan, atau dia sedang mendapatkan tidak berkenan di hati Tuhan karena melanggar akan firman Tuhan. Bukan takut pada Tuhan dalam artian takut gemetar atau takut mendapatkan akan hukuman, tapi memang ada sebuah kemawas dirian atau sebuah kesadaran yang membuat dia untuk ingin menyenangkan hati Tuhan dan hidup tidak di dalam dosa. Fokusnya adalah dosa, ya,
kekudusan, dan segala sesuatu. Saudara-saudara, tentu saja situasi dua hal ini adalah hal yang terjadi, penting saudara-saudara untuk kita pahami, walaupun saudara-saudara dua hal ini adalah bukan kondisi yang ideal. Ya, kalau kita hanya berfokus pada salah satu hal. Saya ingin mencoba membuat sebuah bagan sebentar untuk Anda bisa memahaminya. Ya, kata kuncinya untuk yang umat yang fokus pada janji Tuhan adalah iman. Yang satunya taat, taat, taat. Ya, khotbahnya yang satu bicara tentang pengharapan, anugerah di hari esok. Yang satu seringkali antara boleh dan tidak, ya atau tidak boleh atau tidak. Anugerah seringkali khotbahnya bicara tentang anugerah masa lampau. Ya, sementara gaya hidupnya yang satu antusias, saudara-saudara, sukacita, pengharapan. Yang satunya seringkali bicara tentang mawas diri, ya introspeksi diri, ya kewajiban-kewajiban moral. Nah, saudara-saudara, saya ingin kita berpikir sesuatu secara seimbang. Sekali katakan seimbang. Ya, seringkali kita berbicara banyak tentang perintah Tuhan, janji Tuhan, ya bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita kadang-kadang kurang berani untuk percaya akan janji-janji Tuhan. Kurang berani untuk beriman kepada Tuhan. Memandang akan hari esok. Dan berkata bahwa Tuhan, Engkau ada di hari esok. Bukan hanya berbicara Tuhan yang ada di hari lampau yang telah menyelesaikan dosa. Atau Tuhan yang ada di hari ini, ya, yang membuat kita takut untuk berdosa. Tapi Tuhan yang ada di hari esok, yang memberikan kita pengharapan. Dan Tuhan yang berada di hari ini, yang memberikan kita pemeliharaan, memberikan kita pertolongan. Saudara-saudara, gaya hidupnya bisa beda soalnya. Ya, orang-orang pada bagian yang percaya pada Tuhan, hidupnya antusias, sukacita. Ya, mereka tabah menderita bahkan. Ya, sementara di bagian yang lain, saudara-saudara, mereka yang perintah Tuhan ini, mereka banyak mawas diri. Saudara-saudara, Yesaya 54 ayat yang ke-10 sedang ingin mengarahkan kita kepada apa yang dijanjikan Tuhan untuk Anda dan saya. Dikatakan, saudara-saudara, bahwa perjanjian Tuhan itu diberikan kepada kita sebagai perjanjian damai. Menggunakan bahasa Ibrani shalom, yang artinya adalah sejahtera seutuhnya, ya secara tubuh, jiwa, roh kita mengalami saudara-saudara sejahtera karena Tuhan mencukupkan dan memberikan apa yang kita butuhkan. Bahkan berlebih supaya kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dalam hal sukacita kita itu tidak pas-pasan tapi surplus, lebih. Dalam hal kebenaran, kita diberikan kebenaran yang utuh sehingga kita bisa berbagi. Dalam hal saudara-saudara hati yang bermurah hati, kita memiliki kemurahan hati yang lebih sehingga kita bisa memperhatikan akan orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberikan kita perjanjian damai. Dan perjanjian ini adalah perjanjian yang tidak akan bergoyah, tidak akan beranjak dari kehidupan kita, tidak pernah tidak diberikan buat kita. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi dan tekanan yang paling berat sekalipun, mari kita menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan perjanjian damai sejahtera buat Anda dan saya. Perjanjian shalom, perjanjian yang membawa akan kemenangan, dan perjanjian yang memberikan kebaikan-kebaikan pada hari esok Anda. Saudara, memang ada titik rawannya. Orang-orang yang banyak berbicara tentang janji Tuhan, titik rawannya adalah mereka kadang-kadang terpukau dengan janji-janji yang tidak pernah dijanjikan Tuhan. Imannya jadi buta karena mereka tidak melihat situasi, mereka hanya berpikir tentang Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu, lalu hidupnya ngeflow. Ya, ngeflow itu artinya ya sudah nggak pikirkan banyak, yang penting Tuhan akan memberikan asal kita percaya, asal kita berharap, Tuhan pasti berikan semuanya. Memang ada titik rawannya. Ya, sementara titik rawannya orang yang fokus pada perintah Tuhan adalah mengandalkan kekuatan sendiri. Semuanya dipikirkan sendiri ya, semuanya pokoknya kita harus taat. Ya, dan seringkali saudara-saudara kita jatuh pada ekstrim mengandalkan diri sendiri. Ya, mengandalkan diri sendiri. Nah, saudara-saudara, kita tidak ingin jatuh pada perangkap baik dari sisi iman yang buta ataupun dari sisi iman saudara-saudara yang terlalu melek, tapi meleknya hanya melek untuk melihat akan situasi kekuatan diri dan kekuatan persoalan dunia ini. Kita mau seimbang. Yesaya 54 menjelaskan bahwa kita kalau bicara tentang janji, harus jelas siapakah yang menjanjikan. Yang menjanjikan adalah Tuhan. Dikatakan Yesaya 54, ya firman Tuhan yang mengasihani engkau.
Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihani Anda dan saya, dan Dia sudah memberikan mulut perkataannya. Ya, I give my word. Kalau bahasa Inggris itu bicara tentang janji yang sangat kokoh. I give my word to you. Saya berikan kata-kata saya berikan firman saya kepada engkau. Ya, kenapa? Karena saya mengasihani engkau. Karena saya sayang pada engkau. Karena saya ingin memberikan yang terbaik buat engkau. Maka Tuhan berkata, I give my word. Saya berikan perkataan janji saya. Apa yang Dia janjikan? Saya akan berikan kepada kau perjanjian damai sejahtera. Ya, shalom. Yang tidak akan bergoncang. Bahkan tatkala gunung-gunung beranjak. Bahkan tatkala situasi dan kondisi banyak sekali perubahan. Bahkan pada saat situasi yang tidak bisa diprediksi. Pada saat itulah justru akan terbukti bahwa kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Dan perjanjian damai Tuhan tidak akan bergoyang. Kalau semuanya tenang-tenang, kita mungkin malah tidak bisa melihat akan kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Kalau semuanya aman-aman dan lancar-lancar, mungkin kita tidak melihat akan perjanjian damai Tuhan yang tidak bergoyang. Namun ketika semuanya bergoncang, kita bisa melihat kasih setia Tuhan yang tidak beranjak atas engkau dan saya. Dan perjanjian damai Tuhan yang tidak pernah bergoncang atas engkau dan saya. Mari kita mengalami saudara-saudara iman yang betul-betul membukakan pikiran kita, yang mencerahkan akan akal budi kita. Iman oleh karena firman Tuhan. Dan iman saudara-saudara yang membawa kita pada kehidupan yang penuh pengharapan. Menatap akan masa depan dengan penuh sukacita dan antusias. Saudara, ini sebuah ilustrasi saja. Namun ilustrasi ini memang ilustrasi yang menarik. Di Taman Eden itu ada 2 pohon, saudara. Pohon pertama namanya pohon kehidupan. Pohon kedua namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Bicara tentang pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Hari itu, Adam dan Hawa, mereka demikian fokus, ditarik oleh iblis, dia berfokus pada hal-hal yang baik atau yang jahat ini. Yang diperkenan atau yang dilarang Tuhan. Dan memang iblis suka, saudara-saudara. Untuk kita pikir boleh atau tidak, kan semua pohon di taman ini tidak boleh dimakan. Ya, diperangkap dengan sebuah situasi, mana boleh, mana tidak boleh. Kan semuanya nggak boleh dimakan. Hawa mulai masuk dalam perangkap ini, saudara-saudara. Dia masuk bicara dalam percakapan bukan tentang kebaikan Tuhan, bukan tentang penyediaan Tuhan, tapi tentang masalah boleh dan tidak. Ya, Hawa berkata, enggak gitu ya. Semuanya justru boleh dimakan. Ingat ya, persoalannya boleh atau tidak boleh. Dan pada akhirnya saudara-saudara Adam dan Hawa terperangkap dengan persoalan ini. Dan akhirnya mereka melupakan tentang pohon kehidupan. Dan mereka akhirnya mempertimbangkan pohon baik dan jahat. Dan akhirnya diberikan janji yang palsu oleh iblis untuk menjadi seperupa dengan Allah. Dan mereka jatuh dalam dosa, kehilangan damai sejahtera, kehilangan shalom. Taman Eden itu adalah taman penuh dengan sejahtera, taman shalom untuk kita. Dia ada 3 macam pohon sebenarnya, kan ya, pohon baik dan jahat. Lalu semua pohon ya yang bisa dimakan, ada durian, ada pohon mangga, pohon rambutan, semuanya yang nikmat itu ya. Dan satu lagi pohon kehidupan, saudara-saudara. Ini adalah bicara tentang kehidupan. Kita diminta fokus tentang apa yang telah disiapkan Tuhan untuk Anda dan saya. Saudara-saudara, jangan kehilangan sukacita. Karena Anda dan saya adalah umat perjanjian Tuhan yang diberikan janji damai sejahtera. Mari kita berdoa. Kami bahagia Tuhan. Kami bersukacita. Hati kami penuh dengan tenang dan damai. Karena di atas kayu salib, Engkau telah menyelesaikan semua persoalan kami. Sehingga kami berdasarkan akan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami boleh menikmati akan segala berkat-berkat rohani yang telah Kau siapkan dalam kehidupan kami. Sukacitanya melimpah. Damai yang tidak pernah berubah dan bergoncang. Kasih yang terus bisa memberi. Kami mengalami Tuhan Yesus segala kelimpahan anugerah-Mu. Karena Engkau Tuhan menjanjikan banyak hal dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin belajar masuk dalam sebuah kehidupan yang mengenal akan janji-janji-Mu. Dan hidup di dalam janji-janji-Mu. Berkati kami Tuhan, untuk kami boleh dicelikkan akan mata kami, supaya hidup kami penuh dengan sukacita.
Karena kami tahu Tuhan, janji-Mu tidak berubah, dan janji-Mu ya dan amin. Dan kami aman ketika memegang akan setiap janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hidup di dalam janji-janji Tuhan. Amin.